Selamat malam dan selamat datang di podcast Kawangatan Horror Story. Sebuah podcast yang menceritakan pengalaman horor kalian yang bersinggungan dengan makhluk tak kasat mata. Semua cerita yang akan kami ceritakan di podcast ini adalah real story dari pemilik cerita tersebut, tanpa ada pengurangan atau penambahan apapun, dan tentunya sudah mendapat persetujuan dari si pemilik cerita. Baik, langsung saja kita mulai cerita pertama kita dari Kemal Pahlevi. Pastikan gunakan earphone kalian dan jangan sesekali mendengarkan cerita ini sendirian. Silakan Kemal. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Kemal dari Kota Kubang Kangkung. Kejadian itu awal mula pada saat saya kerja di suatu tempat. Kebetulan tempatnya lumayan jauh dari rumah saya dan saya harus melewati hutan belantara. Nah, kejadian itu pada saat hari Kamis malam Jumat. Saya kerja shift malam. Kebetulan nggak ada juga jadwal lembur. Jadi mau nggak mau saya harus pulang jam 2 pagi. Pada saat itu juga cuaca gerimis. Saya pun bingung antara mau pulang ke rumah atau menunggu siang, karena bahaya juga kalau lewat hutan sendirian lagi gerimis. Tadinya saya emang mau mampir dulu ke masjid, tapi dipikir-pikir kalau saya mampir pasti sampai rumah siang hari dan istirahat saya berkurang, karena jam 3 sore saya harus turun shift bekerja lagi. Terpaksa saya nekat pulang pelan-pelan dengan kondisi jalan gerimis. Perjalanan pertama mah masih aman-aman aja ya. Nah, pas saya udah masuk hutan, perasaan udah gak enak. Tapi pikiran saya mah palingan karena ngantuk. Saya lanjutkan perjalanan di hutan. Di hutan benar-benar sepi, gak ada kendaraan lewat sama sekali. Nah, di tikungan yang daerah saya dikenal namanya tikungan Brak, saya berasa kayak ada yang aneh, ban kayak kempes. Mungkin itu perasaan saya aja kali ya. Saya masih masa bodoh. Saya lanjutin. Di tikungan kedua kok nambah berat, kayak ada barang di belakang. Saya penasaran. Saya lihat lewat kaca spion, ada selendang putih terbang kena angin gitu di belakang. Saya panik, kaget, tapi saya penasaran. Saya coba senggol pakai tangan, bener kayak ada orang di belakang. Spontan saya ngebut sambil istighfar sepanjang jalan, melewati beberapa tikungan dan sampai daerah Waduk Kubang Kangkung. Motor saya udah terasa enteng lagi, tapi saya belum berani. Saya masih takut buat lihat ke belakang. Saya terus ngebut dan istighfar. Sampai di perlintasan rel kereta api, udah ada orang dan ada pos. Sana saya udah merasa tenang. Saya berani ngecek ke belakang dan benar udah gak ada apa-apa lagi. Terus saya sampai rumah. Saya gedor-gedor pintu dan masuk ke rumah. Saya diam, gak bisa ngomong apa-apa karena shock. Kemudian bapak saya menanyakan, saya tetap diam. Lalu dia memberi saya minum, dan setelah minum saya bisa ngomong dan saya ceritakan semuanya. Dan setelah itu juga saya gak berani lewat hutan itu lagi, sampai saya gak kerja 4 hari. Dan selang beberapa hari, karena bapak saya bingung ngeliatin saya gak mau kerja, akhirnya dia memberi minum dari Pak Ustadz. Dan kata Pak Ustadz, yang kemarin itu cuma kenalan dan numpang bonceng, karena saya sering lewat hutan itu. Mungkin itu ya sedikit cerita dari saya. Percaya atau enggak, itu hak kalian masing-masing. Saya cuma menceritakan apa yang saya alami. Terima kasih buat host kita atas waktunya.